Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Pace bene, masih demi culpa. Dalam banyaknya informasi atau kecemasan yang disebar oleh coronavirus, saya pikir dalam hal ini agama yang menyuarakan iman kiranya berperan penting. Bukan menyebarkan kecemasan-kecemasan yang baru, tetapi memberikan pengharapan, penghiburan, penguatan, sehingga dalam situasi apapun, kesulitan atau ancaman atau paranoia yang dibawa oleh pandemi coronavirus tidak mempersulit hidup kita. Maka iman dalam hal ini berperan penting. Iman, penyerahan diri kepada Allah, tetapi harus kita mengerti dalam pemahaman multidimensional. Multidimensional artinya iman tidak melulu hanya dalam hubungan yang pengaruhnya dalam hubungan dengan Allah. Itu sama misalnya dengan tobat, doa, dan memberi. Ini katanya untuk membantu kita terlepas dari dosa-dosa kita, untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi jangan lupa juga berpuasa, berpantang berpuasa membuat kita semakin sehat misalnya. Berdoa membuat kita secara psikologis lebih tenang. Memberi membuat kita secara sosial diterima masyarakat. Nah, ini multidimensional. Dan sama konteksnya dengan iman ini. Iman membangun relasi kita dengan Allah. Tetapi dalam dimensi yang lain, iman membantu kita lepas dari anxiety, dari kegelisahan, dari kecemasan-kecemasan yang kadang tidak beralasan. Seperti biasa, kecemasan itu bisa ditransfer lewat media sosial, lewat informasi-informasi yang tidak melulu bisa dibenarkan atau benar, bisa diverifikasi. Maka dalam situasi ketika banyak informasi tentang coronavirus, saya berpikir ini semacam blessing in disguise. Rahmat terselubung dalam kecemasan, dalam tantangan ini dapat kita temukan. Bahwa kita semakin diajak untuk beriman. Untuk mengatakan, ternyata ada yang di luar kendaliku. Bahwa setiap orang sudah berusaha membuat hand sanitizer ke tangannya, sudah memakai tisu basah, memakai masker, toh ada juga yang positif kena coronavirus. Berarti ada yang ternyata bukan melulu kendaliku. Begitu ya. Maka dalam situasi ketika saya harus menghadapi kesulitan yang tidak bisa saya hempang, tidak bisa saya hentikan, kita membutuhkan iman. Dan saya pikir juga begini, pada dasarnya kita itu beriman. Setiap orang, karena kita punya rasa beriman, bawaan lahir, natural. Yang membedakan kita adalah konsistensi. Ada orang yang secara konsisten beriman, ya. Artinya, ya kadang dia merasa jenuh, merasa kehilangan arah itu sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi ada yang sekali, 2 kali, 3 kali percaya, selebihnya tidak percaya. Maka konsistensi ini tampak dalam misalnya ketika seorang beriman berkata, jangan-jangan Tuhan itu tidak ada ketika ada penderitaan. Dan seorang ateis yang sudah lebih konsisten untuk tidak percaya, jangan-jangan juga berkata, jangan-jangan Tuhan itu ada. Begitu ya. Maka konsistensi beriman itu yang membedakan cara beriman setiap orang. Pada dasarnya benih untuk mampu beriman ada dalam diri setiap orang. Begitu yang saya yakini, saya pikir juga begitu. Karena kita berasal dari pencipta yang sama. Nah, berhadapan dengan tekanan, paranoia yang disebabkan oleh coronavirus, kita membutuhkan iman. Dalam konteks keselamatan dan hubungan dengan Allah, ya. Tapi juga dalam konteks selamat dari anxiety,
kegelisahan, kecemasan yang itu tadi, yang sebenarnya tidak kontekstual. Ada daerah tertentu yang sebenarnya belum dijangkau oleh coronavirus, dia aman, tetapi dia cemas. Sama cemasnya dengan orang-orang yang barangkali di Wuhan sana, di Italia sana, di Iran sana. Padahal dia sendiri dalam keadaan aman. Oke, kecemasan ini baik pada taraf bisa membawa dia pada tindakan preventif. Artinya, karena dia cemas, dia akhirnya lebih rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan dirinya. Persoalannya, kalau kecemasan ini membuat dia salah kaprah dalam bertindak. Memborong Indomie sebanyak mungkin, memborong beras sebanyak mungkin. Ini persiapan coronavirus atau persiapan bencana alam lain begitu ya? Solusi yang dicapai menjadi keliru karena kepanikan yang tidak berdasar. Ada dasarnya coronavirus, tetapi tidak sungguh realistik. Nah, maka dalam situasi ini beriman menjadi penting, dan apa yang tertulis dalam kitab suci menjadi menarik untuk disimak. Dalam Mazmur itu ya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Begitu kata Mazmur 91, saya kutip beberapa kalimat dari sana. Karena kita sudah membuat perlindungan kita. Bahkan ketika akhirnya secara fisikal kita sudah kena, kita dalam perlindungannya. Dan di sanalah iman bekerja. Tentu tidak cukup iman kalau tidak ada perbuatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, kata Yakobus. Maka dalam situasi ini kita perlu juga melakukan sesuatu, tetapi dalam konteks membebaskan diri kita dari anxiety, kita butuh penyerahan diri ini. Nah, dalam hal ini juga semoga konsistensi beriman kita semakin mantap. Semua orang berusaha untuk semakin konsisten, dan semua orang ada kemungkinan untuk tidak konsisten. Saya hari ini cukup beriman dengan membuat berbagai pernyataan. Besok saya mungkin tidak sekuat sekarang ini. Besoknya mungkin bisa sedikit lebih baik. Besoknya bisa drop lagi. Besoknya mungkin bisa lebih stabil, lebih baik. Nah, dalam menjaga konsistensi ini, kita memakai sumber yang terang untuk mengingatkan kita, dan kita melatih diri setiap hari. Semoga apa yang dikatakan Mazmur 91 membantu kita untuk meyakinkan kita bahwa tantangan di luar sana yang kadang di luar kendali kita, toh tidak membuat kita merasa gelisah, cemas, khawatir, karena kita tahu ada yang melindungi kita. Pace e bene.